Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul bukan pengharapan. Banyak orang yang sebenarnya hidup tanpa pengharapan. Kalaupun mereka merasa memiliki atau ada sesuatu yang diharapkan, sebenarnya itu adalah sesuatu yang bukan atau tidak pantas menjadi harapan. Tetapi manusia digerakkan oleh harapan-harapan yang sebenarnya tidak menjanjikan dan bukan pengharapan. Memang, kalau seseorang memiliki satu pengharapan, hidupnya itu bisa menjadi energik, bergairah, bersemangat oleh karena pengharapan itu. Seorang yang berkarier, dia bekerja keras dengan harapan nanti mendapat promosi jabatan atau kenaikan gaji. Pengharapanlah yang menggerakkan manusia pada umumnya, menggelar dan menapaki hari-hari hidupnya. Tetapi pengharapan semacam itu hanya sementara, sebab yang pertama, belum tentu bisa meraih apa yang dicita-citakan. Seperti seorang pengayuh becak yang selalu membeli lotre dengan harapan akan menang, padahal belum pernah ia menang, tetapi masih saja dia main lotre. Yang kedua, kalaupun tercapai, belum tentu dapat dinikmati. Tidak jarang apa yang dicita-citakan, yang dicapai itu malah menghancurkan hidupnya. Setelah berhasil menjadi orang kaya, misalnya, rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Lalu yang terakhir, apapun yang bisa diraih manusia di dunia ini bersifat sementara. Ini semua fakta, bukan mengada-ada. Dan di dalam Roma 8 ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi, orang percaya yang benar pasti berjuang mengalami proses untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, yang sama dengan dikembalikan ke rancangan Allah semula, di mana nanti kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Inilah maksud kalimat, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita memiliki pengharapan adanya kehidupan di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada bencana, perang, dan kematian. Jadi keselamatan yang kita miliki hari ini, buahnya secara sempurna, secara lengkap, belum terwujud. Nanti, waktu kaki kita menginjak langit baru, bumi baru, kita masuk rumah Bapa, itu barulah keselamatan dipenuhi secara sempurna. Hal itu yang mestinya menggerakkan hidup kita hari ini. Memang tidak terlihat, tetapi itu yang menjadi pengharapan kita, yang menggerakkan kita untuk dapat menjalani hidup. Jadi kalau kita harus mengalami keadaan-keadaan yang menurut pandangan mata manusia tidak baik, atau sebuah musibah, kecelakaan, atau kesialan, tetapi Allah demi keselamatan kekal dan kehidupan kekal kita mengizinkan semua itu terjadi supaya kita tidak
menaruh pengharapan apapun untuk kehidupan di bumi ini. Pengharapan kita harus hanya ada di dalam kerajaan surga. Sebab dengan demikian, yang pertama, hidup kita akan terpacu lebih benar, terpacu hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dan yang kedua, kita menjadi kokoh, kuat dalam menghadapi segala situasi. Tidak menjadi rentan, lemah, mudah putus asa, karena pengharapan kita ada di belakang langit biru. Pengharapan kita ada di dalam surga, bukan di dalam dunia ini. Kita harus berani memindahkan pengharapan hidup kita. Bukan sekedar nanti, mudah-mudahan aku dapat jodoh. Setelah dapat jodoh, nanti mudah-mudahan aku punya anak. Setelah punya anak, mudah-mudahan nanti aku sempurna, sukses. Suamiku atau istriku adalah pasangan yang ideal dan sempurna. Nanti punya menantu yang baik, bisa menyaksikan cucu-cucu, dan melihat mereka semua berhasil dalam studi dan kariernya. Pengharapan yang sesungguhnya itu di kekekalan. Kalau sesuatu yang dijadikan pengharapan tetapi tidak memenuhi rencana Allah di dalamnya dan tidak mendukung kehidupan kita agar layak masuk ke dalam rumah Bapa menjadi anggota keluarga kerajaannya, itu bukanlah pengharapan. Itu bisa menjadi racun, menjadi penghalang yang menggagalkan kita memperoleh apa yang bernilai kekal. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di Injil Matius 6 ayat 21, "Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada." Ayat ini sebenarnya memberikan kita pesan bahwa kita harus sudah memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Pengharapan kita di langit baru, bumi baru. Jadi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita menjadi kuat. Memang hidup di dunia ini tidak ada pengharapan. Namun ironis, banyak orang keras kepala. Mereka tidak mau tahu bahwa itu bukan pengharapan. Tetapi ketika ia di ujung maut, dia baru tahu betapa fananya hidup ini. Semua miliknya ternyata tidak bisa menemani dia. Padahal untuk semua itu dia berusaha. Mari kita ubah pengharapan kita di langit baru dan bumi baru. Kalau tidak sampai kepada level ini, berarti kekristenan kita percuma. Maka Kolose 3 ayat 1-3 mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.